Kapan saya nyamar sebagai pengikut? Saya sadar diri, saya bukan Bani Israel. Kalian Anda itu menjadi pengaku pengikut apa? Nabi Isa, apa menghormati Isa, Ya, menghormati kami menghargai beliau sebagai nabi dan rasul kalian yang mengikutinya. diutus kepada Tapi Bani kalian mengikutinya. Israel. Kami tahu diri, kami bukan Bani Israel. Ngapain kami ngaku-ngaku pengikutnya? Ya, Itu namanya bahlul, Pak. Itu kalian yang bahlul. Loh, Anda bukan Bani Israel. Nih, saya bacakan dalilnya. Coba pasang mulutnya supaya bisa dengar baik-baik. Dengarkan. Di dalam kitab Matius 24, 15 nomor 24, Yesus berkata, ini Yesus loh yang berkata, bukan Bang Suma. Aku diutus hanya kepada domba dan dombi yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda adalah umat Israel? Jawab ini dulu. Jawab dulu ini sebelum saya teruskan. Sebelum saya teruskan, jawab dulu. Apakah Anda adalah domba yang hilang dari Bani Israel? Terus Jawab dulu, Pak. Iya, saya akan baca sampai data terakhir, data nomor 39. Saya sabar. Ini dulu. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba dan dombi yang hilang dari umat Israel. Anda domba dari Israel yang hilang. betul. Dari suku mana Anda? Saya Israel yang baru. Maksudnya Israel baru apa? Israel Hei, baru. ngadi-ngadi kamu. What? Tidak ada yang bisa kamu tipu di sini. Hei. Israel baru maksudnya apa? Israel baru maksudnya apa? Israel baru. Tidak mengerti. Dari tadi saya Intilojo. mau menjelaskan. Saya dari Israel tadi baru mau itu apa? Coba. Israel baru itu apa maksudnya? Coba. Nah, saya kasih waktu Anda 6,5 jam. Coba. Israel baru itu apa? Coba, silakan. Nah, dan tadi saya bilang, waktu Yakub bergumul dengan Tuhan di final, Tiba-tiba Yakub baru menang. ada Yakub Israel menang. baru. Jangan dulu. Santai aja nggak mah, kayak orang haid aja Bapak. Pak. Minum dulu Pak, minum. Kamu yang so pintar ngajarin iman orang. Loh, saya tanya tentang Israel baru, apa pula Israel baru, istilah dari mana lagi nih? Sudah perjanjian baru, Tuhan baru, kitab baru, rasul baru, muncul lagi Israel baru. Yang baru. Israel baru. Di Alkitab juga dikatakan ada Israel apa yang Israel baru itu? Nah, Israel baru itu apa? Dunia yang langit baru, yang biru, bintang-bintang kelap-kelip di udara. Israel baru. Ya udah jelasin, Israel baru itu apa? Israel baru. Israel baru apa? Israel baru adalah Israel baru adalah Saya tanya Israel baru, Pak. Israel baru. Bukan saya tanya asal mula. Bukan seperti itu masalahnya. Anda yang bermasalah, ngapain tuduh saya? Kamu yang bermasalah, saya ingin jawab. Anda yang bikin Israel baru itu istilah apa pula itu Israel baru? Kamu baca di Alkitab itu ada. Israel baru, Yerusalem yang baru. Ya, Israel baru beda, Pak. Yang dimaksud Yerusalem baru itu surga. Setelah kiamat ini hari kebangkitan. Jangan cadang. Ya, Israel baru. Memang Israel baru ini dari anak yang mana, istri yang mana Yakub yang melahirkan Israel baru? Saya mau jelaskan, kamu ngomong terus. Lah kan sesuai pertanyaan Bapak. Saya ingin jelaskan, tolong. Israel baru adalah mulai panas. Aduh, tololnya luar biasa. Israel baru adalah nggak usah lah ngomong sama kalian orang-orang tolol ini. Nggak akan kalian ngerti juga. Kata Yakub yang menang bergumul melawan Tuhan. Di situ hikmatnya untuk orang Kristen.
Nggak Yakub, nyambung. belum selesai kok nggak nyambung. Ini kabel saya nggak nyambung, suaranya putus-putus. Langsung, lanjut. Jangan sensitif lah, Pak. Gimana sih? Macam orang ini aja. Ya, iman Kristen. Ya, lanjut. Yang kalian imanin. Ya, Dari hal itu, Pak, terus. iman Kristen belajar Tuhan di dalam kehidupannya. Iya, iya. Bukan Tidak dengan akan iblis. melepaskan Tuhan. Bukan Mau dengan nggak iblis. dengan nggak? Iya, saya kan nanya, Pak. Ya, saya mau jelaskan kok ngomong terus. Ya, wajar toh. Namanya dosen menguji skripsinya Bapak. Kok emosi? Saya yang jelaskan. Bapak kan sudah Kamu yang menjelaskan. saya yang menjelaskan untuk kamu. Kamu yang dengarkan. Ini iman Bukan, Kristen. saya dosen penguji. Saya menguji. Coba ulangi lagi karangannya. Gimana? Mulai dari tadi di awal. Cepat. Kamu dosen penguji, kamu tolong gitu kok dosen penguji. Loh, saya bilang ulangi karangannya yang tadi. Gimana? Anda bergumul dengan Tuhan. Mana yang kalah? Berapa ronde? Pergumulan dengan Tuhan itu sama seperti Yakub bergumul dengan Tuhan. Tuhan mengalah kepada Yakub bukan Yakub dipukul pahanya dan dia diberkati. Putuslah pergumulan Yakub dengan Tuhan karena Tuhan memutuskan hubungan tersebut karena waktu. Artinya Tuhan memberi kesempatan hidup kita dengan waktu pergumulan dengan Tuhan. Aku ke Bennett lagi padahal nggak ada salahku. Bu, lanjut, mohon maaf. Terus Pak, terus. Manusia menang. Tuhan lari karena takut kena sinar matahari. Bukan, memang seperti itu sebenarnya. Artinya manusia ini panjang umurnya, dia harus selalu dekat dengan Tuhan. Selalu memeluk erat Tuhan. Jangan melepaskan Tuhan kalau Tuhan tidak memberkati. Itu seperti Yakub bilang, aku tidak akan lepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Maka Tuhan memberi nama Yakub, digantinya dari Yakub menjadi Israel. Makanya orang Kristen itu bergumul dengan Tuhan sampai batas akhir sehingga Tuhan memberi berkat menjadi Israel yang baru dan memasuki Yerusalem yang baru, surga. Iya, itu keturunan Yakub. Terus Kristen ini dari mana dia? Nah, Israel yang baru menang pergumulan dengan Tuhan. Loh tadi ya kan Yakub yang tadi Pak, yang ditanya ini Kristen. Yakub keturunannya nggak ada menjadi Kristen Pak. Itu kan iman Kristen. Kamu tahu? Yang Anda cerita tadi ini adalah Yakub. Yakub dengan keturunannya kan memang betul sampai ke tanah Kanaan mereka menyembah kepada Tuhan yang satu. Begitu Yesus datang, Yesus juga ikut-ikutan menyembah. Nah, Kristen ini yang kutanya, ini dari sekte apa lagi nih Kristen? Israel baru itu maksudnya apa? Bergumul juga dengan Tuhan. Begini. Apanya Tuhan yang dipukul? Pahanya juga. Ngomong terus. Kan kita minta penjelasan. Cara Tuhan mengajar manusia itu dalam iman Kristen. Caranya? Israel ditempa di tanah perbudakan selama 400 tahun di Mesir, sama seperti manusia yang dalam kekuasaan dosa. Itu hakikat imannya. Kenapa lagi manusia dipitnah dalam dosa? Apalagi salahnya manusia? Tadi Tuhan yang difitnah di kala gulat. Nah sekarang manusia lagi yang difitnah dalam dosa. Maksudnya? Siapa yang fitnah? Alkitab mengatakan. Ya berarti Alkitab yang memfitnah dong. Kamu yang tolol tidak percaya Alkitab. Loh kok jadi emosi? Jangan keluarkan kata-kata Tuhan. Jangan keluarkan kata-kata Tuhan. Seperti apa yang saya imani ini. Bukan seperti apa yang kita kan beda keyakinan Pak. Wajar kalau saya bertanya, wajar juga kalau saya menyanggah, dan wajar juga kalau saya terheran-heran. Ada Tuhan kalah gulat, wajar toh? Saya bilang tadi dia bukan kalah tapi mengalah. Ya itu dia makanya Tuhan mengalah. Terus lanjut. Nah terus Kristen ini dari mana? Ya Israel itu kan asal mulanya Israel
Ya, hidup dalam dari perbudakan dosa, itu ibaratkan orang Kristen yang hidup dalam ya, ini perbudakan. fitnah lagi nih, ini fitnah lagi. Nah, Fitnah lagi nih. kamu yang tolol. Di mana datanya Israel adalah diperbudak dosa? Di mana lagi? Astaga. Ini ngarang-ngarang Agak bebas saja berkasihan. terus. Ibaratnya. Hei, dengar Kok dulu. ibarat? Ini memfitnah habis-habisan. Israel, Tuhan, Yakub difitnah semua. Tolol semata. Mana dalilnya Bapak? Di mana di Israel itu diperbudak dosa, mana dalilnya? Itu Kristen dengarkan dulu. Pada zaman dulu Israel itu diperbudak di tanah Mesir selama 400 tahun. Oh, bukan dosa yang berbudak itu Firaun, Pak. Aduh, gimana sih? Dengar dulu. Jangan emosi apa? Santai aja. Kenapa marah-marah, Pak? Astagfirullah. Terus lagi. Ya Allah ya Rabbi. Santai aja, Pak. Santai. Ntar HP rusak, Pak. Nanti HP-nya rusak. Mau dijelaskan Terkostruk. tapi ngeyel. Weh, kau stroke Enggak, itu stroke. Maksudnya, Lanjut. Dorong. Silent. Lanjut. Tolol minta ya, ampun. Bapak kan memfitnah. Anda mengatakan Israel itu, Anda mengatakan dia diperbudak dosa, padahal ternyata yang memperbudak mereka Firaun. Saya tuh ngomong seperti Jangan emosi itu. lah, Pak. Saya jadi takut. Contohnya saya bilang itu kan Oh, sebagai itu gambaran. contoh. Kan seperti Iya. itu. Oke. Sip. Oke, Jadi contoh. Iya. manusia itu sama seperti orang Israel yang diperbudak dalam dosa pada awalnya. Loh, itu dengar dulu. Mana Israel Dengar diperbudak dosa, Pak? Diperbudak Firaun. Iya, Nah, terus Israel diperbudak Firaun sama seperti manusia yang diperbudak oleh dosa. Itu intinya bahasannya. oh, bahasa Kemudian- Bapak bikin sendiri gitu. Lah, Ternyata iman Kristen ternyata itu tolol. ternyata Oh, dia iman bohong. Kristen. Iman Kristen mengatakan bahwa kita manusia ini diperbudak dosa gitu ya, Pak ya? Makanya waktu Israel keluar dari tanah perbudakan, dengar dulu. Tuhan Iya. membebaskan mereka dengan darah domba. Oh, Darah domba. Bagus. Terus. pintar. Nah, ini masuk akal ini, masuk akal. Terus. Dan Tuhan menjanjikan bangsa Israel negeri perjanjian, tanah perjanjian, tanah yang tidak pernah mereka lihat. Itu sama Masya diibaratkan Allah. seperti manusia yang dilepaskan dari dosa Masya Allah. Terendah. dengan darah Tuhan Yesus yang dijanjikan surga. Tiba-tiba jadi darah Tuhan, darah manusia. Ini kenapa jadi darah Yesus, Pak? Tadi katanya darah domba. Iya, kan Yesus Kristus kan mengganti domba. Maksudnya Yesus ini jadi binatang gitu ya? Iya. Hah? Sebagai korban persembahan. Yesusnya jadi binatang, Pak? Yakin itu serius? Sebagai korban persembahan Yesus. Pengganti manusia yang berdosa. Maksudnya tunggu. Tadi kan itu menyebutkan itu, menceritakan itu. Oke, sabar Pak, sabar. Tadi kan orang-orang Israel ini dibebaskan dari perbudakan sampai ke tanah perjanjian ketika mereka berdosa ada penebusan menggunakan darah hewan. Terus Kristen ini kenapa dapat ilmu dari mana mempersembahkan penebusan dengan darah manusia? Darah manusia apa darah Tuhan tadi sih? Darah Tuhan. Darah Tuhan, Pak. Ajaran Alkitabnya seperti itu. Injil mengatakan, inilah darahku sebagai tanda untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus bilang. Jadi maksudnya Yesus ini memberikan darahnya gitu ya, Pak ya? Iya. Sama seperti waktu Tuhan Yesus membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir dengan tanda darah domba di pintu Israel. Jadi Yesus itu pengganti tanda keselamatan untuk orang mencapai tanah perjanjian. Kenapa mirip-mirip ini ya, Pak ya? Kenapa mirip-mirip cerita Dewa Molok, Pak ya? Itu terserah saja. Iman Kristen seperti itu, apa masalah untuk Anda? Bukan masalah untuk saya. Masalahnya di Anda, karena yang mempersembahkan darah manusia itu hanya Dewa Molok. Itu menurut Anda? Itu menurut Bible. Alkitab menyatakan Yesus Kristus mati untuk penebusan dosa. Nah, Alkitab juga mengatakan bahwasanya menebus dosa itu pakai darah hewan, Pak.
Itu perjanjian lama. Nah, ini dia yang bermasalah perjanjian baru ini apakah Yesus yang mengajarkan? Jelas. Di mana Yesus Memang mengajarkan perjanjian baru? apa? Yesus mengajarkan perjanjian baru itu di mana? Semua kitab perjanjian baru itu bicara tentang Yesus. Firman-firman perkataan Tuhan Yesus. Kenapa kamu bertanya lagi? Enggak, soalnya di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus mengajarkan untuk mempersembahkan hewan kurban, Pak. Kenapa jadi manusia yang dikorbankan? Kok jadi kanibal ini agama? Kamu mengambil sebagian-sebagian saja. Tidak kamu mau ambil semua. Oh tidak, itu perkataan Yesus. Tidak perlu perkataan lain. Iya, silakan saja kamu mengimani seperti itu. Iya, berarti saya lebih beriman kepada Yesus dan Anda tidak mengiman kepada Yesus, kan? Itu menurut Anda. Tidak, ini menurut Bible. Kalau menurut Bible, coba. Pernah tidak kamu Ingatlah, melakukan? jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Memang Musa memerintahkan persembahan hewan apa persembahan manusia, Pak? Itu saat Yesus masih di dunia. Belum dia melakukan pada saat Yesus di dunia, dia mencontohkan untuk manusia. Betul? Pada saat itu, dia kan Yesus secara berarti Yesus mencontohkan mempersembahkan hewan kurban. Betul, Pak? Secara hukum Yahudi seperti itu. Nah, sekarang hukum Kristennya ini ilmu dari mana mempersembahkan darah manusia? Yesus sendiri bilang. Di mana itu? Di mana Yesus mengatakan, persembahkanlah darah manusia, darahku? Di mana itu? Matius 26 ayat 26 sampai 28. Oke, kita lihat, Pak ya. Oke, kita baca, Pak ya. Izin bentar, Bang. Izin bentar, Bang. Teman-teman Muslim tolong di Batu Tetep Layar. Aku dapat peringatan. Kayaknya dilaporin ini karena ini bahas tentang darah ini. Ya teman-teman tolong di Batu Tetep Layar ya, biar kuat kena peringatan akunku. Oke, makasih. Lanjut Bang Juma. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Lah itu kan roti, Pak. Terus. Sampai 28. Oke. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada mereka. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Lah, itu anggur, Pak. Terus. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku minumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Tapi ini bohong ini. Karena di Yohanes 19 dia masih minum anggur. Oke. Nah, di sini yang ditumpahkan di sini apa, Pak? Anggur kan, bukan darah kan? Itu kan makanya Kristen itu kan apa? Banyak mencocok-cocokkan gitu. Banyak perlambangan. Jadi anggur itu kok perlambangan, Po? Sudah. Iya. Terus kalau ini hanya perlambangan, terus kenapa dipraktekkan betulan darahnya Yesus benaran yang kalian minum? Mana darah Yesus tetap? Ini bahasa apa lagi sih perlambangan? Ini bahasa apa? Iya, ini anak pramuka, lambang pramuka. Saya potong dulu ya, Bang. Izin Bang, saya potong dulu. Tetap minum anggur dengan roti. Diganggu dulu Bang, taruh dulu. Iya, tapi kenapa harus ada darah beneran, daging beneran di atas salib? Kalau ternyata Yesus sudah mengatakan anggur adalah darahnya, roti adalah dagingnya. Kenapa harus diganti dengan darah dan daging beneran? Ajaran siapa itu? Bentar Bang, makanya biar kupotong Bang, biar kuluruskan ya Bang. Ya, campur Bang, silakan. Biar satu arah dulu. Iya, ini tentang ini Bang. Oh, iya. Anggur dan roti tadi Bang. Iya, silakan. Kalau di dalam arti itu tadi Bang Rons GTJYZ07 itu dalam arti pengampunan. Iya, namanya juga greeting kali namanya. Darah itu Bang, itu pengampunan dosa saat dia disalibkan. Udah, itu step 1. Pertumpahan darah yang katanya itu ya. Harus darah manusia gitu. Enggak Bang, dengar dulu ya Bang Rons. Itu dalam arti pengampunan yang pakai darah itu di saat dia disalibkan menghapus dosa umat manusia yang beragama Kristen. Dosa umat. Masalahnya Tuhan mengajarkan.
Masalahnya Tuhan mengajarkan mempersembahkan darah hewan. Kenapa jadinya darah manusia, darah Tuhan? Tidak Ya, itu ada makanya. diucapkan darah manusia. Lah itu darah Yesus, emang Yesus ini apa? Ayam. Dengar Bang, artinya darah itulah pengorbanan. Bukan seharusnya darah itu di darah yang dituangkan. Dan yang artinya roti itu daging, itulah hasil dari kerja kerasnya. Itu Bang. Maksudnya dia digaji gitu karena kerja keras, Bukan, dibunuh Bang. gitu ya. Jadi begini, saya supaya dikerucutkan ini permasalahan. Itulah pengorbanan Yesus. Yesus ketika mengajar, dia mengajarkan orang-orang seangkatan dia mempersembahkan persembahan Musa. Tuhan sebelum Yesus memerintahkan di dalam Imamat 1 nomor 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni lembu, sapi, atau dari kambing domba. Sama seperti Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Nah, Kristen muncul mempersembahkan darah manusia. Ini ajaran siapa? Tradisi apa? Tradisi siapa yang mempersembahkan darah manusia, Bang? Makanya saya tanya di mana itu tertulis darah manusia. Apanya? Lah, Yesus itu manusia atau kucluk? Islam mengikuti enggak ajaran perjanjian lama itu? Yang mempersembahkan itu darah binatang. Perjanjian lama itu adalah perjanjian barunya orang Yahudi, bukan kami umat Islam. Beda kami. Ya. Katanya percaya kepada Taurat, Zabur, Injil. Iya, kami percaya Taurat itu untuk Bani Israel. Itu tidak percaya namanya. Loh, memang kitab itu untuk mereka. Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjianku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan dengan Bani Ismail. Kenapa Anda mau menyalahi firman Tuhan yang Anda ambil di kitabnya Yahudi? Kami beriman dengan itu, bahwa kitab itu, Taurat itu untuk Bani Israel. Itu ada di Yeremia 31 nomor 31. Terus kenapa mau nyamar-nyamar jadi Israel baru? Israel rohani? Itu yang tidak kamu mengerti. Loh, kok jadi saya yang tidak ngerti? Ya, Itu jelaskan. kitabnya sudah mengatakan perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda Bani apa? Bani toples. Ron, jawab dulu dong. Anda Bani apa, bro? Anda Bani apa? Jawab dulu. Dari tadi bawa Yahudi. Anda dari suku apa, Bang ini? Suara Anda tidak kedengaran, Bang Jondi. Sabar. Ntar dulu, Pak Jondi. Ntar dulu. Anda dari Bani mana, Bang? Sudah dibilang. Bang Jondi sebentar, Bang Jondi. Iya, halo. Siapa sih? Dari Bani apa, Bang ini? Kasihlah aku bicara. Abang kita dulu, Bang Ntar dulu, ini, Bang. Bang Ronti apa ini? Anda Bani apa rupanya? Sudah dibilang dari tadi, kami ini orang umat Kristen ini adalah Israel yang baru. Oh, Mana ada perjanjian Tuhan kepada Israel baru? Mana dalilnya? Aku berjanji akan membangkitkan Israel baru dengan mempersembahkan darah manusia. Itu tertulis di mana? Karena yang mempersembahkan darah manusia itu hanya Dewa Molok. Ada. Nah, akan nyambung sampai kiamat gini. Iya, karena abang ini nyamar-nyamar Yahudi. Anda bukan Yahudi. Ngapain nyamar-nyamar Yahudi? Mau memaksa pemikiran kamu kepada iman Kristen. Anda yang memaksa diri Anda menjadi Israel, padahal Anda bukan Israel. Saya bilang Anda saya adalah Israel pengikut yang Belanda. Saya Israel yang baru. Kami menuju Israel baru Yerusalem yang gimana? Israel Gepeng, Ulu Gimpe. Kenapa ada Israel baru lagi? Israel itu Yakub. Keturunannya ada 12. Dan 12 ini sudah diramalkan oleh Yakub di dalam Kejadian 49. Anda punya ramalan Kristen baru ini, Israel baru ini di mana? Di Kejadian mana? Di Imamat. Yeremia. Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu bukan kitab para nabi itu. Itu kitabnya Markus. Mama Inna belale madin rodi ajo.
Kitab Wahyu yang dihantamkan. Orang tanya tentang nubuatan Yakub, Wahyu yang dibuatnya. Yakub meramalkan anaknya di Kejadian 49, 12 anaknya diramalkan oleh Yakub. Di mana di Kristen? 12 anak Yakub ini Kristennya nyantolnya di mana? Coba. Inna belale matin rono bacope dahulu. Orang nanya baik-baik. Di dalam Kejadian 49, Nabi Yakub meramalkan ke-12 suku anaknya ini dan keturunannya. Kristen ini diramalkan di mana? Di Kejadian berapa? Sudah dijelaskan, tidak percaya ya sudah. Saya kan tanyanya baik-baiknya, Pak. Ya saya Ke-12 suku Bani Israel. Ke-12 suku Bani Israel disebutkan di kitab Wahyu. Israel baru di kitab Wahyu itu setelah kiamat, Pak. Itu Yerusalem baru, toples. Itu kan menggambarkan keadaan orang Kristen. Orang Kristen itu digambarkan oleh Yesus, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Matius 7:21 sampai 23, Yesus menggambarkan orang Kristen itu sebagai pembuat kejahatan. Aduh tololnya, salah lagi. Lalu siapa yang menyeru Yesus itu Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, itu agama apa? Kampret. Ya belale. Inna belale mati rono baco. Mana nubuatan untuk Kristen? Mana nubuatan untuk Kristen tertulis di mana? Selain yang diramalkan Yesus, dibuatkan Yesus dalam Matius 21, Matius 7, Kristen tidak punya tempat. Kita dengar dulu, baca yang baik-baik. Oke, mari kita baca. Oke, mari. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan dalam kerajaan surga, melainkan kehendak Bapakku yang di surga. Sekarang mari kita uji. Atas kehendak siapa Anda menuhankan anak Maria? Jawab. 1, Dengarkan dulu. 2, 3, 4, 5. Saya ulang. Atas kehendak siapa Anda menuhankan Yesus? Jawab. Jawab. Kamu itu memaksa keinginan kamu pada hal yang tidak kamu ketahui. Bapak, ini pertanyaan yang sangat sederhana. Saatnya Anda membuktikan. Ayo, uji nyali. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan, dia. Hanya sebagian, yaitu dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Oke. Nah, sekarang saya tanya Anda, apakah atas kehendak Bapak agar Anda menyembah anak Maria? Jawab. Orang percaya kepada Yesus karena Roh Kudus. Saya tanya, ini kehendak Bapaknya, toples, tuyul, ini nih. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mana kehendak Bapak? Tunjukkan kepada saya kehendak Bapak agar Kristen menuhankan Yesus. Di mana itu tertulis? Karena Roh Kudus, 1 Korintus 12 ayat 3. Itu tulisan Paulus, Pak. Yang saya tanya, kehendak Bapak. Kehendak Bapak agar Kristen menuhankan anak Maria ini itu tertulis di mana? Toples. Di mana kehendak Bapak agar Kristen menuhankan manusia bernama Yesus? Di mana? Tuhan Yesus Tidak semua. Dengarkan.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, tapi tidak mengikuti kehendak Bapa, itu semuanya akan dilempar ke neraka, pembuat kejahatan, kata Yesus. Betul. Nah, sekarang tunjukkan kehendak Bapaknya. Tunjukkan kehendak Bapaknya. Coba tunjukkan kehendak. Coba Anda tunjukkan. Coba Anda tunjukkan kehendak Bapaknya agar Kristen menuhankan anak Maria. Di mana tertulis itu? Wahai orang-orang Kristen pemakan bayi, coba kalian sembah anak Maria itu supaya kalian terselamatkan. Mana dalilnya kayak gitu? Mana? Kehendak Bapaknya mana? Susah dengan orang baik. Memang susah. Anda yang akan diusir. Anda sudah diramalkan bahwa Anda akan Yesus yang menubuatkan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada Kristen dan berkata, aku tidak mengenal Kristen, hanyalah daripada aku Kristen sekalian pembuat kejahatan. Kan begitu poinnya. Inti kali